seorang ibu nih yang tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri, guys. Halo guys. Nah, halo guys, welcome back to channel Peter Pan Story. Nah, udah lama ya aku nggak ada bikin video, udah ada sebulan ya kita nggak ada upload video karena kebetulan aku juga lagi ada project, terus aku juga lagi nyiapin ini background kan biar tampilan kita tuh lebih enak dilihat ini gitu. Nah, jadi sebelumnya aku ucapin terima kasih nih pada teman-teman Peter Pan Story yang udah klik video aku ini, dan kalian juga kalian juga jangan lupa subscribe channel Peter Pan Story ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya guys, biar kalian nggak ketinggalan berita-berita atau uploadan kita yang berikutnya. Nah, tanpa berlama-lama dulu dan membuat kalian semakin kesal, so ini dia kasus yang akan kita bahas. Check it out. Sebelumnya, kasus yang akan kita bahas ini adalah kasus dari kota Amerika Serikat. Nah, kalau udah nyiapin minuman belum? Kalau belum, saya minum dulu bro. Nah guys, kasus kriminal ini adalah kasus dari seorang yang bernama Diane Downs guys. Nah, kasus Diane Downs adalah salah satu kasus yang kriminal paling terkenal di kota Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Karena ya kasus ini melibatkan seorang ibu nih yang tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri guys. Kalian bisa bayangin ya, seorang ibu nih tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Nah, sebelumnya nih, Diana Downs ini adalah orang yang bernama lengkap adalah Elizabeth Diana Downs. Nah, Diana bilang namanya Diane ya. Diane Downs ini lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1955. Nah, singkat cerita nih, dia ini adalah seorang janda nih dengan 3 orang anak. Dia ini adalah janda yang ditinggal cerai sih oleh suaminya gitu. Dia ini bekerja di kantor pos atau sebagai kurir di tempat kota tinggalnya ini. Sedikit info nih ya, dia ini ada pengidap penyakit narsistik. Nah, bagi kalian yang belum tahu penyakit narsistik itu apa, nanti aku bakal sematkan di sini. Awal mula kasus ini terjadi pada tahun 1983 di Springfield, Oregon, Amerika Serikat. Di saat Diana Downs ini ngebut nih, dia menuju rumah sakit dengan ketiga anaknya ini yang sudah berlumur darah guys. Dan setelah sampai di rumah sakit, dia ini langsung tuh turun tergesa-gesa yang menghampiri pihak yang ada di rumah sakit, dan dia tuh melaporkan bahwa dia ini sudah dirampok oleh seorang pria bersenjata pada malam itu juga. Dengan kondisi ini anak dia itu udah berlumur darah, dengan dia juga mendapatkan luka tembak di bagian tangan sebelah kiri gitu. Nah, karena kejadian ini pun salah satu anak Diana Downs ini pun akhirnya meninggal dunia di tempat. Itu meninggal dunia di saat berada di dalam perjalanan yang berada di mobilnya ini. Dan kedua anaknya lagi yang masih hidup ini dalam keadaan yang masih kritis guys. Dan dengan keadaan anak dia itu yang mengalami kritis, 2 orang lagi, Diana Downs ini seperti yang aku sampaikan, dia itu mengalami luka tembak di bagian tangan sebelah kiri yang membuat dia itu masih bisa selamat dari perampokan yang dia alami pada malam itu juga. Nah, karena kejadian perampokan, akhirnya pihak rumah sakit pun melaporkan kejadian ini kepada kepolisian setempat yang berada di kota itu. Diana Downs ini pun akhirnya dimintai keterangan oleh kepolisian. Menurut pernyataan Diana Downs pada saat menceritakan kejadian kepada kepolisian, malam itu dia berniat untuk pergi jalan-jalan bersama anaknya di sebuah desa yang berada di dekat kota tempat tinggalnya di Oregon, Amerika Serikat. Namun di tengah perjalanan dia melihat seorang pria melambai-lambai untuk meminta tolong pada dirinya pada malam itu di tempat yang sepi ini gitu. Dan karena dia ini berniat untuk
baik kepada orang tersebut, akhirnya dia tuh berhentilah, meminggirkan mobil dia itulah yang lagi di jalan kan, untuk menolong si pria yang mengambil-ambil kepada dirinya ini. Namun setelah Diana Downs ini berhenti, pria ini malah meminta mobil yang dikendarai oleh Diana Downs ini. Jadi dia menceritakan bahwa dia berniat untuk merampok mobil si Diana Downs ini, guys. My entrapment by society. This man was bigger than me. He was stronger than me. He had more power because he had a gun. And I stood there and I looked at Christy reaching. Jadi pada saat pria ini merampoknya, Diana Downs ini mengatakan bahwa dia berhasil untuk melawan pria perampok ini. Nah, karena kejadian tersebut, dia mengalami luka tembak di bagian lengan sebelah kiri, dan ketiga anaknya juga mengalami luka tembak di tempat kejadian tersebut. Dia menceritakan pada polisi bahwa pada saat itu perampok ini melepaskan tembakan secara brutal ke anak-anaknya Diana Downs ini, guys. Nah, singkat cerita, karena dia bilang dia berhasil untuk melawan perampok tersebut, mulai itu melarikan diri dengan mobilnya sangat kencang dan menuju rumah sakit di tempat yang kita ceritakan di awal tadi, dengan keadaan anak dia yang satu orang sudah meninggal dunia dan anak yang 2 orang lagi dalam keadaan kritis. Diana Downs pun juga mengalami luka tembak di bagian lengannya. Nah, kalian tahu, awalnya polisi percaya dengan cerita yang dia sampaikan ini, weh. Seakan-akan kok cerita ini dia ini betul-betul terjadi, karena dengan keadaan anak dia yang sudah bersimbah darah gitu. Orang-orang tentu berpikir, ibu mana yang tega untuk menembak anaknya sendiri gitu. Tapi apa kalian tahu, ternyata semua yang dia ceritakan ini sebetulnya adalah bohong. Ini adalah kasus yang betul-betul direkayasa oleh Diana Downs ini sendiri. Kenapa polisi bisa tahu kalau kasus ini akhirnya adalah sebuah rekayasa dari Diana Downs ini? Kalian tahu, karena ada hal-hal janggal nih yang terjadi pada saat polisi memintai keterangan kepada Diana ini. Why is the mother only shot in the arm and the children have fatal and critical injuries? Mulai dari sikap dia yang tenang, padahal salah satu anaknya itu sudah meninggal dunia, tapi dia menjawab semua pertanyaan polisi itu dengan sangat tenang dan bahkan sesekali tersenyum kepada polisi yang meminta keterangan kepada dirinya ini. Nah, dari situlah mulai datang kecurigaan pihak kepolisian. The blood that just kept gushing out of her mouth, and what do? She used the word I or me so many times in that interview. Singkat cerita, Diana Downs ini saat dimintai keterangan oleh kepolisian, mulai tuh berubah-ubah nih keterangan yang dia berikan kepada kepolisian, mulai dari jam, tempat, hingga ciri-ciri pria tersebut. Semua itu sudah mulai tidak ada yang teratur gitu, sudah mulai kemana-mana tuh ceritanya. Dimulai dari waktu kejadiannya tuh, pada awal dia mengatakan pada pukul 9 malam lewat berapa gitu, tapi setelah minta keterangan selanjutnya dia bilang kalau itu terjadi pada pukul 12 malam, guys, pada saat kota lagi sepi-sepinya, di desa itu lagi sepi-sepinya gitu. Ditambah dengan ciri-ciri pria yang menyerangnya itu selalu tidak konsisten. Dia menyebutkan pria tersebut memiliki rambut yang panjang. Terus saat selanjutnya lagi saya diwawancara, dia bilang pada pihak kepolisian bahwa pria yang merampoknya itu adalah pria dengan topeng gitu. Bagaimana bisa tuh orang pakai topeng terus rambutnya kelihatan, bro? Nah, disitu polisi akhirnya tuh curiga nih dengan si Diana Downs ini. Nah, akhirnya fokus penyelidikan pun mulai tuh beralih ke si Diana Downs ini, guys. Apakah benar ini sebuah perampokan atau hanya sebuah kasus yang direkayasa oleh Diana Downs ini? Nah, akhirnya kasus penyelidikan ini pun menemui fakta terang nih. Fakta terang itu di saat dilakukan penyelidikan, polisi mulai menelusuri senjata yang dipakai untuk menembak keluarga Diana Downs ini pada malam itu. Ternyata pelurunya sama dengan senjata yang dimiliki oleh Diana Downs. Dan polisi pun juga menelusuri dari mana asalnya peluru yang ditembakkan perampok ini kepada keluarga Diana Downs ini, guys. Setelah ditelusuri di mana awal mulanya peluru ini, polisi menemukanlah tuh tempat peluru ini dibeli oleh tersangka Diana Downs ini. Dan
orang yang menjual peluru ini pun mengaku telah menjual kepada seorang wanita yang ciri-cirinya tuh sama dengan Diana Downs ini guys. Polisi mulai tuh kembali menyelidiki Diana Downs ini. Ditambah di saat penyelidikan, perilaku yang tenang ini pun semakin memicu kecurigaan publik terhadap dirinya si Diana Downs ini. Di dalam wawancara dengan media pun dia tuh sering sekali terlihat tersenyum, sering terlihat sekali tertawa. Dia tuh bahkan tidak merasa terpukul dengan kejadian perampokan ini, padahal ini menimpa anaknya sendiri. Nah dari situlah nih polisi pihak-pihak pembaca apa tuh, mimik-mimik wajah tuh mulai curiga tuh. Mereka mulai membuat opini-opini publik untuk mengarah kepada dirinya. Dan asal kalian tahu, di balik penyelidikan ini ditemukan juga lah motif baru terhadap Diana Downs ini weh. Kalian tahu motifnya apa? Saat itu Diana Downs sangat terobsesi kepada seorang pria nih yang tidak ingin terikat dengan anak-anaknya Diana Downs ini. Lebih tepatnya dia tuh terobsesi dengan pacar dia yang sekarang. Wah kan kurang ajar sekali tuh, demi laki-laki nih dia tega menghabisi anaknya sendiri. Berarti memang ada kelainan jiwa nih. Kayak memang sakit sih si Diana Downs ini gitu. Jadi motifnya itu Diana Downs ini ingin memulai hidup baru dengan pria yang saat ini sedang menjadi pacarnya, dan si pria ini ternyata tuh tidak ingin tuh ada anak-anaknya Diana Downs. Disinilah motif dan rencana Diana Downs ini untuk menghabisi nyawa anak-anaknya sendiri dengan dalih perampokan agar cinta mereka itu tidak terganggu. Bohongan? Bohong nggak dong? Ditambah nih dengan anak dia yang sudah, kan anak dia 2 orang lagi kan kritis tuh, otomatis ada satu anak yang sudah dewasa bisa untuk diminta keterangan diam-diam oleh kepolisian bisa berada di rumah sakit. Nah polisi mulai tuh bertanya pelan-pelan kepada salah satu anak Diana Downs ini yang sudah sadar itu. Dengan rasa trauma yang sangat luar biasa, dia berani mengakui kepada pihak kepolisian bahwa yang menembak dirinya itu adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri yang menembak dirinya. Setelah berminggu-minggu penyelidikan, polisi itu akhirnya punya cukup bukti nih untuk menangkap Diana Downs. Dan akhirnya cerita Diana Downs tentang orang asing bersenjata itu pun akhirnya runtuh karena kesaksian dari anaknya sendiri. Karena cerita dari Diana Downs ini sudah mulai tidak masuk akal. Nah, akhirnya beberapa bukti forensik seperti balistik menunjukkan peluru yang menewaskan anak-anak Diana Downs ini berasal dari pistol kaliber 22 milik Diana Downs ini sendiri guys. Dan yang paling menghancurkan lagi yaitu kesaksian dari putrinya sendiri, si Christine yang selamat ini. Suatu hari ini di ruang penyidikan, Christine yang masih trauma tadi sudah bilang, dia tuh berani bicara bahwa yang menembaknya itu adalah ibunya sendiri dengan suara pelan gitu. Dia menyebutkan kepada polisi yang adalah Mommy did it. Suasana di kantor ruang penyidikan itu pun akhirnya hening seketika gitu, karena kesaksian anak Diana Downs ini sendiri. Dari situ pun Diana Downs ini pun ditangkap pada tanggal 28 Februari pada tahun 1984 di kantor pos tempat dia bekerja gitu kan. Nah ketika borgol dikalungkan di tangannya, ekspresi si Diana Downs ini pun datar, bahkan dia sesekali masih tersenyum gitu dengan kondisi tangan dia yang sudah di borgol. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan kasus ini gitu. Itu tidak ada melawan, tidak ada menangis, dia cuma menatap dingin ke arah kamera wartawan pada saat penangkapan dirinya itu. Dari senyum sejahat Diana Downs inilah pun akhirnya orang-orang sadar nih, bahwa Diana Downs ini bukanlah korban, melainkan dia adalah pelakunya sendiri saat menembak anaknya. Dan setelah sidang pun pengakuan putri Christine ini sudah mulai menguncang ruang sidang. Nah, semua kepingan tentang misteri perampokan Diana Downs ini pun akhirnya tersusun rapi dan semua itu mengarah kepada dirinya sendiri. Diana Downs pun resmi dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1 serta
2 kali percobaan pembunuhan terhadap anak-anaknya sendiri. Hakim menyebutkan tindakan dia itu adalah tindakan yang egois, kejam, dan tidak berperasaan gitu. Dan pada tanggal 17 Juni 1984, Diana dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tambah nih 50 tahun tanpa kemungkinan bebas bersyarat sebelum masa hukumnya itu di 25 tahun masa tahanan. Tapi yang bikin publik ngeri itu saat hakim membacakan vonis terhadap dirinya, dia itu malah tersenyum, malah tersenyum nih si Diana Downs ini gitu. Seakan nih vonis seumur hidup itu bukan apa-apa baginya. Dia tuh bahkan ya sempat berkata kepada hakim bahwa dia itu tidak bersalah. Dia mengaku tidak bersalah dan dia bahkan mengaku tidak menyesal gitu. Berarti kan memang ada gila-gilanya si Diana Downs ini. Sampai saat ini video ini aku buat pun dia masih mendekam di penjara gitu, dan setiap kali dia mengajukan pembebasan bersyarat itu semua itu ditolak oleh hakim, dan masyarakat setempat pun juga enggan untuk memberikan pembebasan terhadap Diana Downs ini. Awalnya itu dia tuh terlihat tenang nih saat masuk penjara itu, seolah masih yakin kalau dia tuh suatu saat itu nanti akan bebas gitu. Tapi publik sudah mulai itu bukan sebagai korban, melainkan ibu yang tega menembak anaknya sendiri. Dan anak-anak Diana Downs yang selamat ini seperti Kristen dan Danny, dia itu diadopsi oleh jaksa yang dulu menuntut ibunya sendiri. Berarti jaksa yang memberikan hukuman kepada Diana Downs ini, dia tuh mengadopsi anak Diana Downs ini, dan akhirnya tuh anak-anaknya itu tumbuh dengan luka batin yang sangat dalam. Dan dengan luka yang sangat dalam itu, anak-anak Diana Downs ini tidak ingin bertemu kembali dengan ibunya walaupun hanya sedetik katanya. Pada saat ini pun Diana Downs masih beberapa kali mencoba meminta pembebasan bersyarat. Namun semua itu ditolak oleh hakim, oleh kepolisian, dan siapapun itu ditolak. Gak ada yang mau menerima pembebasan bersyarat orang-orang seperti ini gitu kan. Coba aja di posisi kalian, mau nggak kan membebaskan syarat seorang yang tega menghabisi anaknya sendiri hanya karena pria lain. Tambah si Diana Downs ini pun tidak menunjukkan rasa bersalah sampai saat ini. Dia sama sekali tidak merasa menyesal dengan melakukan penembakan terhadap anaknya. Ini dia menjalani hari-harinya di dalam penjara California masih dengan sikap yang sama, dingin, tenang, dan tanpa penjelasan. Boom. Nah, itulah kasus tentang Diana Downs yang tega menghabisi salah satu dari 3 anaknya hanya karena pria lain, guys. Jadi menurut kalian bagaimana dengan kasus ini? Kalau dari aku telusuri, begitulah info-info yang aku dapat dari kasus ini. Karena kalau ada yang salah, kalian mungkin boleh memberikan kritik dan saran yang berada di kolom komentar, guys. Dan jangan lupa subscribe channel Peter Pan Story ini, sekalian bantu aku lah gitu kan. Nah, dan yang di Pekanbaru nih, kalian juga boleh main ke Instagram aku, nanti aku sematkan di bawah. So, terima kasih karena kalian sudah tonton video Peter Pan Story. Bye bye.